Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bab. Iza atosa ketika wahing siapa orang, hacing. Ketika wahing siapa orang, bersin siapa orang, kaifa yusammatu bagaimanakah didoakan siapa orang. Bab ini menjelaskan ketika ada orang bersin, bagaimanakah caranya mendoakan orang tersebut, atau bagaimanakah caranya orang tersebut didoakan. Hadasna Malik bin Ismail, hadasna Abdul Aziz bin Abi Salamah, akhbarna Abdullah bin Dinar an Abi Shalih an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi, idza atasa ketika wahing bersin, hacing. Ya orang wahing itu kadang macam-macam suaranya, ada kucing, ada ica, macam-macam ya. Idza atosa ketika bersin sapa ahadukum salah satu kamu sekalian, falyaqul maka hendaknya mengucapkan siapa ahad alhamdulillah pada kalimat alhamdulillah. Wal yaqul dan hendaknya menjawab lahu pada ahad yang bersin mengucapkan kalimat alhamdulillah sapa akhuhu saudaranya ahad, saudara muslim maksudnya, atau sahibuhu temannya ahad, yarhamukallah pada kalimat yarhamukallah, semoga menyayangi, semoga memberi rahmat padamu sapa Allahu Allah. Baida qala maka ketika telah mengatakan siapa sahib atau saudara, lahu kepada ahad yarhamukallah pada kalimat yarhamukallah, falyaqul maka hendaknya menjawab siapa ahadukum yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikum semoga menunjukkan pada kalian siapa Allahu Allah, wa yuslihu dan semoga memperbaiki siapa Allah balakum pada tingkah kamu sekalian. Ketika salah satu kamu sekalian bersin, maka hendaknya supaya mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dan temannya atau saudaranya yang mendengar ahad bersin mengucapkan kalimat alhamdulillah, supaya menjawab dengan kalimat yarhamukallah. Kalau sudah temannya mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersin tadi mengucapkan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau nggak baca takbir nggak usah didoain, hacing, haicang, atau akacau, nggak usah didoain. Mas, lo kok nggak doain gua sih? Ya lo nggak muji Allah, ngapain gua doain lo? Kenahan lo. Ya udah, alhamdulillah. Ya udah, gua juga yarhamukallah. Iya deh, yatikumullah wa yusliku balakum. Ya kalau begitu ya enggak apa-apa. Baru didoakan. Hadasna Utsman bin Abi Syaibah, hadasna Waqi', hadasna Sufyan al-Hakim bin Ibni Dailami, an Nabi Burdata an Nabihi qala berkata siapa Abi? Kanat ada ono sapa al-yahudu orang Yahudi iku ta'atasu wahing siapa Yahudi, wahing siapa orang Yahudi indan nabiyyi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, roja'a mengharapkan ayyakula bahwasanya mendoakan siapa Nabi laha pada Yahudi yarhamukumullah pada kalimat yarhamukumullah. Tapi nyatanya pakana maka ada siapa Nabi yaqulu mengucapkan siapa Nabi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Jadi ada orang-orang Yahudi wahing di sampingnya Nabi, mengharapkan Nabi mengucapkan kalimat doa untuk mereka yarhamukumullah. Tapi nyatanya Nabi mengucapkan kalimat yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi kalau ada orang Yahudi
orang ahli kitab yang sekarang disamakan dengan orang-orang ahli kitab itu kok wahing? Ya kita mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah pada kalian dan memperbaiki pada tingkah kamu sekalian. Umpama dulu, emang kamu nganggap gua orang Yahudi? Dalam hadisnya itu kan orang Yahudi. Enggak, ingat gua doanya cuma gitu doang. Enggak begitu, doanya itu alhamdulillah baru ya kamu. Ingat saya dikumullah istiqbalakum kok. Emangnya kenapa? Udah berapa lo gua doain. Daripada gua doain mati lo. Ya pokoknya bagaimana hujah lah. Karena hadisnya memang begini. Babun bab kamarotan berapa kali yusammatu didoakan sopo al-atisu orang yang bersin. Bab ini menjelaskan berapa kali orang yang bersin itu didoakan. Berapa kali harus didoakan itu? Hancing. Alhamdulillah yarhamukallah. Hancing. Sampai wahing sampai 7 kali. Ya karena mungkin hidungnya kemasukan jagung. Hancing. Wahing sampai berkali-kali. Hadatsna Ali bin Muhammadin hadatsna Waqi' an Ikrimah bin Ammar an Yas bin Salamah ibn Aqwa an Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang makan jagung silakan diteruskan ya makan jagungnya. Awas keselak ya. Ya tapi sambil disemak hadisnya. Makan jagung sambil ngelihat hadisnya gitu. Jagungnya habis nanti cangkangnya digigit, loh kok nggak ada jagungnya? Karena jagungnya udah habis. Ya sambil diperhatikan. Yusammatu didoakan sopo al-atisu orang yang bersin mengucapkan kalimat tahmid halasan 3 kali. Hancing. Alhamdulillah yarhamukallah. Hincang. Alhamdulillah yarhamukallah. Hancang. Alhamdulillah yarhamukallah. Fama zada maka apa-apa yang lebih apa mah maksudnya bersin lebih dari 3 kali fahuwa maka adapun orang yang wahing atau fahuwa maka adapun ma iku mazkumun pilak itu pilak berarti tidak usah didoakan. Yang keempat hancing. Alhamdulillah nggak mau gua. Lo kok nggak mau? Ya lo pilek, ngapain didoain? Ya mudah-mudahan sembuh pileknya. Jadi orang yang bersin yang membaca doa, membaca kalimat tahmid dalam bersinnya itu batas didoakan itu 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali itu berarti pilek. Mazkumun orang yang pilek, kalau makna lughatnya orang yang dipilekkan, ya maksudnya langsung orang yang pilek gitu aja. Maksudnya tidak wajib atau tidak sunnah untuk didoakan. Hadatsana Harun bin Abdullah, hadatsana Malik bin Ismail, hadatsana Abdus Salam bin Harb bin Yazid bin Abdurrahman, an Yahya bin Sa'id bin Abdullah bin Abi Thalha an-Ummi dari ibunya Yahya. Rupane Humaidah au Ubaidah bintu Ubaid ibni Rifa'ah az-Zuraqi an abiha dari bapaknya Humaidah atau Ubaidah ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi tusammitu mendoakan engkau al-atisa pada orang yang bersin salasan 3 kali. Maksudnya orang yang bersin yang mengucapkan kalimat tahmid. Jangan sampai hancing langsung yarhamukallah. Oh iya alhamdulillah. Nah gitu. Jadi Mas doa dulu dong Mas biar gua bisa doain juga. Oh ya alhamdulillah. Oh ya yarhamukallah. Gitu. Jadi engkau mendoakan pada orang yang wahim yang mengucapkan kalimat tahmid itu batasnya 3 kali. Fa'in syita maka seandainya menghendaki engkau
antusammitahu seandainya mendoakan engkau pada orang yang bersin lebih dari 3 kali, fasammithu maka mendoakanlah engkau pada orang yang bersin. Silakan. Seandainya ada orang yang bersin lebih dari 3 kali tetap mengucapkan kalimat tahmid, kalau kamu ingin mendoakan silakan mendoakan. Wa in syi'ta dan seandainya menghendaki engkau fakufa maka mencegahlah engkau atau berhentilah dari mendoakan. Umpama kamu menghendaki untuk tidak mendoakan, ya dipersilahkan. Karena mendoakannya itu sunnahnya hanya 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali itu sudah tidak disunnahkan. Abwaabus salam, beberapa babnya salam. Wa qalihi dan firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur, wa idza huyyitum dan ketika dihormat kamu sekalian, bitahiyatin dengan penghormatan, fahayyu maka menghormatlah kamu sekalian, biaksana dengan yang lebih baik, minha daripada penghormatan, aurudduha atau mengembalikanlah kamu sekalian ha pada penghormatan. Semisal atau sejajar. Ketika kalian dihormat dengan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau yang sejajar. Contohnya, Assalamualaikum. Jawabnya, Waalaikumsalam warahmatullah. Itu namanya lebih baik. Atau sebanding, Waalaikumsalam. Sama-sama, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu yang sebanding. Kalau yang lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullah. Inna Allah sesungguhnya Allah karena ada siapa Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu iku hasiban zat yang menghitung. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menghitung atas segala sesuatu. Gimana ya cara menghitungnya Allah? Nggak usah kita memikirkan pekerjaannya Allah. Pokoknya Allah menghisab segala sesuatu, menghitung segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Babu badai salami, babnya permulaannya salam. Kalau Quran itu berarti sababul nuzulnya, kalau Quran. Kalau ini sababul wurudnya, salam itu awal ceritanya teh kumaha. Nah, bagaimana awal ceritanya salam itu? Hadatsna Yahya bin Ja'far hadatsna Abdul Razzaq an Ma'mar an Ahmad an Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi? Khalaqa telah menciptakan siapa Allah Adama pada Mbah Adam. Ala suratihi atas bentuknya Nabi Adam. Tuluhu tingginya Nabi Adam situ nadiroan 60 zira. 60 hasta. Jadi Allah telah menciptakan pada Nabi Adam atas bentuknya Nabi Adam. Dari segala macam bentuk tanah liat itu dibuat bentuknya Nabi Adam. Tingginya 60 hasta. Ya kurang lebih 30 meter. Walamma khalaqahu maka ketika telah menciptakan siapa Allah pada Adam, qala maka berfirman siapa Allah pada Adam, idhab pergilah engkau Adam, fasallim maka uluk salamlah engkau, memberi salamlah engkau ala ulaikan nafar atas mereka golongan minal malaikati dari para malaikat julusin yang sedang duduk. Fasami maka mendengarkanlah engkau mayuhayyunaka pada apa-apa yang menghormat mereka padamu, dalam kurung menjawab salammu. Fa innaha maka sesungguhnya mayuhayyunaka jawabannya para malaikat iku tahiyyatuka penghormatanmu wa tahiyyatu dzurriyyatika dan penghormatannya anak turunmu. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman, "Hai Adam, pergilah kamu, uluk salamlah pada mereka golongan para malaikat."
yang sedang duduk, kemudian dengarkanlah jawaban mereka padamu, karena itu adalah penghormatanmu dan penghormatannya anak turunmu nantinya. Faqala Adam, assalamu alaikum. Faqalu, maka menjawab mereka malaikat, assalamu alayka wa rahmatullah. Fazaduhu, maka menambahi mereka malaikat dulu pada Adam, wa rahmatullah pada lafaz wa rahmatullah. Ditambahi karena bi ahsana minha, berarti jawaban yang lebih baik. Fakullu man, maka setiap orang yadkhulu yang masuk, siapa orang al-jannata pada surga, ala surati Adam, atas bentuknya Nabi Adam. Maksudnya tingginya Nabi Adam. Setiap orang yang masuk ke dalam surga nanti tingginya seperti tingginya Nabi Adam. Maka mas-masnya atau mbak-mbaknya yang di dunia pendek-pendek, gak usah khawatir. Nanti begitu masuk surga tingginya seperti Nabi Adam. Falam yazal, maka tidak henti opal khalqu, kejadian makhluk yang kusu berkurang ba'du setelah itu Nabi Adam, hattal an, sehingga sekarang. Dan tidak henti-hentinya kejadiannya makhluk anak turun Nabi Adam berkurang terus sampai sekarang. Dulu Nabi Adam 30 meter, sekarang tinggal 1,5 meter. Ada yang 2 meter 15 cm ada. Rata-rata pemain basket. Babul bakti isya'i salam, di dalam menyebarkan salam, di dalam menyiarkan atau menyebarkan salam. Hadasna Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadasna Abu Sama'an Auf bin Al-Jurara bin Auf, hadasna Abdullah bin Salam, qala berkata siapa Abdullah bin Salam, lama qatima, ketika datang sopoan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, pada Madinah, injafala, maka tergesa-gesa atau cepat-cepat siapa an-nasu, manusia, berbondong-bondong cepat-cepat, kibalahu, pada arahnya Nabi. Ketika Nabi datang ke Madinah, manusia sama berbondong-bondong menuju ke arahnya Nabi. Wakilah, dan dikatakan qad qadima, sungguh-sungguh telah datang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad qadima Rasulullah salatan, 3 kali. Kalau di hadis yang lain tuh mereka sama mengganda, tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Kalau di hadis lain, fajitu, maka datang aku finasi, di kalangan manusia, akunya Abdullah bin Salam, li anzura, supaya melihat aku, supaya melihat pada wajahnya Nabi. Karena Abdullah bin Salam ini pengamal kitab Taurat atau Injil. Karena dalam kitab Taurat dan Injil diterangkan tentang ciri-cirinya Nabi Muhammad. Pengen tahu betul gak ciri-cirinya Nabi Muhammad seperti yang diterangkan dalam kitab Taurat dan Injil. Falamma tabayyantu, maka ketika telah jelas aku, wajahahu, pada wajahnya Nabi, ketika saya sudah jelas melihat pada wajahnya Nabi, araftu, maka mengetahui aku, anna wajhahu, sesungguhnya wajahnya Nabi, iku laisa, tidak ada apa wajah, iku biwajihi kadzabin, dengan wajah pendusta. Ketika saya sudah bisa melihat wajahnya Nabi, saya tahu bahwasanya wajahnya Nabi itu bukan wajah pendusta. Wah, ini wajahnya cerah banget, bersih. Ini bukan wajah pendusta ini. Biasanya kalau wajah maling-maling tuh kelihatan itu. Wah, ini wajah maling ini. Ini wajah tukang bohong ini.
Wakana maka ada iku awwala syai'in pertama kalinya sesuatu. Samituhu yang mendengar aku pada Nabi. Takallama berbicara siapa Nabi bi dengan syai'. Anqala bahwasanya bersabda siapa Nabi. Ya ayyuhan nas, iling-iling sira manungsa. Iling-iling sira manungsa. Jalan estri enam lan tua. Na 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 na. Malah nyanyi kalian. Ya Yuhanna, saya ingatlah manusia afsyu, menyebarkanlah kamu sekalian assalama pada salam. Kalau ketemu dengan sesama orang iman biasakan membaca salam. Wa at'imu, dan memberi makanlah kamu sekalian at'ama pada makanan. Kalau punya makanan lebih dan temannya membutuhkan makanan, jangan lupa senang sedekah makanan. Wasilu, dan menyambunglah kalian al-arham pada beberapa family-nya disambung. Wasallu, dan sholatlah kalian bilaili di waktu malam. Wan nasu, sedangkan manusia iku niyamun, orang-orang yang tidur. Tadkhulu, maka akan masuk kalian al-jannata pada surga bisalamin, dengan selamat. Wahai manusia, jadi pertama kali sesuatu yang saya dengar dari Nabi berkata, yaitu Nabi mengucapkan, wahai manusia, sebarkan salam, senenglah sedekah makanan, sambunglah famili, sholatlah di waktu malam sedangkan manusia sedang tidur, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Bisalam itu bisa diartikan dengan selamat dari segala mara bahaya karena masuk surga, atau bisalamin dengan salam, yaitu masuk ke dalam surga mendapatkan ucapan salam dari malaikat. Hadasna Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa Ibnu Kujrin qalu hadasna Ismail wa Ibnu Ja'far an Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda siapa Rasul, hakul muslim, adapun haknya orang Islam, alal muslim terhadap orang Islam yang lain. B, hakul muslim, haknya orang Islam A alal muslim, wajib bagi orang Islam B ikut situn 6. Jadi haknya orang Islam yang wajib dikerjakan oleh orang Islam lain itu ada 6. Kila ditanyakan, mahunna, apakah itu 6 ya Rasulullah? Qala, menjawab siapa Nabi. 1, idza laqitahu, ketika bertemu engkau pada muslim, fasallim, maka uluk salamlah engkau, memberi salamlah engkau alaihi terhadap muslim. Yaitu pertama, ketika kamu ketemu orang Islam supaya mengucapkan kalimat salam. Jangan pilih-pilih. Kalau ketemu wanita yang cantik, salam, assalamualaikum mbak. Tapi kalau perempuan tua, enggak. Kayak, woi, kemana padahal nggak ada orang di sana. Maksudnya nggak mau salam ketemu ini. Ya mbak sama, assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Saya juga punya cucu. Jadi kalau ketemu orang Islam uluk salam. Wa idza da'aka, dan ketika mengundang siapa muslim padamu, fa'ajibhu, maka mendatangilah engkau pada muslim, mendatangi undangannya. Ketika muslim mengundang kepada kamu, maka datangilah undangannya tersebut. 3, wa idza tansohaka, dan ketika minta nasihat siapa muslim padamu, fansoh, maka menasehatilah engkau lahu pada muslim. Mas, sama Soleh gua nasihatin dong. Ya, saya nasihatin kamu jadi anak yang pintar, cerdas ya. Ya nasihat dong mas, itu kan udah nasihat. Oh ya udah, jalan herong. Wa idza atosa, dan ketika wahing siapa muslim, tajing, fahamida, maka memuji siapa muslim Allah pada Allah.
wahai mengucapkan kalimat tahmid, fasammidhu, maka mendoakanlah engkau pada muslim. Muslim yang wahim mengucapkan kalimat tahmid. 5. Wa idza marido, dan ketika sakit siapa muslim, fa'uduhu, maka menengoklah engkau pada muslim. Kalau ada saudaranya yang sakit supaya ditengok, didoakan ya, mudah-mudahan sampai cepat sembuh, mudah-mudahan sampai cepat sehat. Jangan malah didoakan cepat mati, jangan. Sampai sakit apa, Mbak? Oh, malaria, Pak. Wah, biasanya sakit malaria itu cepat mati, Mbak. Oh, Bapak ini gimana sih? Iya, saya punya temen tuh sehari mati itu. Ternyata besok mati betul. Wah, langsung dikejar Pak gurunya itu. Ini gara-gara omongannya Pak guru ini. Wa idza mata, dan ketika siapa muslim, ketika mati siapa muslim, fattabi'hu, maka mengantarkanlah engkau pada muslim, mengantarkan sampai kuburan. Kenapa diantarkan? Karena tidak bisa jalan sendiri. Itu. Ya memang kenyataannya begitu. Jadi kalau saudaranya ada yang mati, maka supaya diantarkan sampai kuburan, sampai dikubur dengan tanah. Hadatsna Ahmad bin Syuaib bin hadatsna Zairun hadatsna Ahmad an Nabi Shalih an Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi demi zat nafsi adapun diriku biadihi di tangannya zat, demi Allah yang mana diri saya berada di kekuasaannya Allah, la tadkhulu, tidak masuk kalian al jannata pada surga, amr bermakna khabar, hatta tu'minu, sehingga beriman kamu sekalian. Demi Allah, kalian tidak akan bisa masuk ke dalam surga sehingga kalian menetapi keimanan. Wala tu'minu, dan tidak beriman kalian hatta tahabbu, sehingga saling mencintai kamu sekalian, saling rukun kamu sekalian, dan kalian tidak bisa melaksanakan iman dengan sempurna sehingga kalian bisa saling rukun sesama orang iman. Afala adullukum, adakah maka tidak menunjukkan aku pada kalian, ala amrin, atas perkara, idza fa'altumuhu, ketika mengerjakan kalian pada perkara, tahabbtum, maka saling rukun kamu sekalian. Mau kalian saya tunjukkan pada suatu perkara, ketika kalian mengerjakan perkara tersebut, maka kalian akan bisa saling rukun. Mau enggak? Mau enggak? Ya kalau mau ya afsu, menyebarkanlah kamu sekalian assalama pada salam, bainakum, di antara kamu sekalian. Kalau ketemu sesama saudaranya, sesama muslim atau muslimat, supaya biasakan mengucapkan salam. Jangan sampai, mana udah lama gak ketemu. Jangan gitu. Kalau sama orang jamaah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana juga gak ketemu nih. Dulu kita kan mondok sama-sama tahun 2013. Sekarang gimana? Anak kamu udah berapa? Anak saya baru 12. Ya Allah, lu baru 12, gua aja baru 15. Wah, ya temen mondok, saudara, sama-sama temen mondok. Maka dibiasakan kalau ketemu supaya mengucapkan salam. Atau mungkin ada saudaranya mau pulang, mau kemana pulang? Salam-salam ya sama yang jamaah yang ada di rumah sana. Oh iya, insyaallah. Ada sana Qutaibah bin Sa'idin, ada sana Laitsu an Yazid bin Habibin, an Abi Khair an Abdullah bin Amr, anna rajulan, sesungguhnya orang laki-laki, iku salah bertanya siapa rajul Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul Islam, manakah Islam khairun, yang lebih baik? Ada seorang rajul tanya kepada Nabi, manakah Islam yang lebih baik? Maksudnya, manakah orang yang mengerjakan agama Islam yang lebih baik? Yang paling baik mengerjakan agama Islam itu yang bagaimana?
Qala Nabi, tut'imu memberi makan engkau atau ama pada makanan. Senang sedekah makanan. Wa taqra'u dan membacakan engkau as-salama pada salam, alaman atas orang arufa yang kenal engkau, waman dan pada orang lam ta'rif yang belum kenal engkau, dan membacakan salam pada orang yang kamu kenal maupun orang yang tidak kamu kenal. Jangan ketemu kenal assalamualaikum, enggak kenal enggak salam, jangan. Baik yang dikenal maupun tidak dikenal diucapkan kalimat salam. Man siapakah Allah yang lebih berhak disalami dengan mengucapkan salam? Bab ini menjelaskan siapakah yang lebih berhak mengucapkan kalimat salam. Hadasna Ahmad ibn Hanbal, hadasna Abdul Razzaq, akhbarna Ma'mar an Hammam bin Nabi an Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silu. Dikirain ngantuk, Mbak. Ternyata tidur. Yusallimu ulul salam, memberi salam siapa as-saghiru anak kecil, ala kabiri atas orang tua. Anak kecil salam pada orang tua. Jadi kalau anak kecil ketemu sama orang tua, yang berhak untuk memberi salam terlebih dahulu adalah yang lebih kecil. Bukan kecil orangnya, umurnya maksudnya. Wal maru dan orang yang lewat, ala qaidi atas orang yang duduk. Orang yang lewat itu yang berhak untuk mengucapkan kalimat salam terlebih dahulu terhadap orang yang duduk. Wal qalil dan orang yang sedikit, alal kasir atas orang yang banyak. Rombongan jalan, jumlahnya 3 orang, ketemu dengan rombongan jumlahnya 10 orang. Maka yang sedikit ini yang berhak untuk memberi salam terlebih dahulu terhadap orang yang jumlahnya lebih banyak. Ta'adubnya, adabnya begitu. Umpama yang kecil enggak salam lebih dulu, ya yang tua lebih ngalah lah. Assalamualaikum Dik. Oh iya Mbah, Waalaikumsalam Mbah. Lupa saya Mbah. Hadasna Muhammadun akhbarana Makhlatun akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarani Ziyad annahu sami'a Thabitan maula Abdurrahman bin Zaidin annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu berkata siapa Abu Hurairah qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu memberi salam siapa ar-raqibu orang yang naik kendaraan. Kalau dulu onta, kalau sekarang mungkin beat atau mungkin vario atau mungkin jamus. Alal masyi atas orang yang jalan kaki. Orang yang naik kendaraan lebih berhak untuk memberi salam terlebih dahulu terhadap orang yang jalan kaki. Wal masyi dan orang yang jalan kaki alal qaidi terhadap orang yang duduk. Wal qalil dan orang yang sedikit alal kasir atas orang yang lebih banyak. Umpama sama-sama berdiri, maka yang jumlahnya lebih sedikit itu memberi salam terlebih dahulu terhadap orang yang jumlahnya lebih banyak. Tapi kalau yang lebih banyak itu jalan, yang sedikit itu duduk. Nah, ta'adubnya yang jalan itu memberi salam dulu terhadap orang yang duduk. Babun bak kaifa bagaimanakah assalamu salam? Kumaha salam teh. Nah, bagaimana salam itu kalimatnya bagaimana sih? Hadasna Muhammad bin Katsir qala akhbarana Ja'far bin Sulaiman an Aufin an Abi Raja an Imran bin Husain qala berkata siapa Imran? Ja'a tungkling. Nah, ja'a datang sapa rajulun seorang laki-laki ilan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata siapa rajul ja'a qala Assalamualaikum. Faradda maka menjawab siapa Nabi ali atas rajul assalama pada salam. Waalaikumsalam.
Mangga Jul, mangga atuh. Tsumma jalasa, kemudian duduk siapa rajul? Ya mohon Nabi, abdi teh bade duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asrun 10. Wah, ini pahalanya 10 ini. Maksudnya bagi rajul itu pahalanya adalah 10 kebaikan. Tsumma ja'a, kemudian datang siapa akhor yang lain. Faqala, maka berkata siapa akhor? Assalamualaikum warahmatullahi. Faradda, maka menjawab siapa Nabi alaihi atas akhor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fajalasa, maka duduk siapa akhor. Faqala Nabi, isrun 20. Akhor ini mendapatkan pahala 20 kebaikan atau 20 rahmat. Tsumma ja'a, kemudian datang siapa akhor yang lain, yang ketiga. Faqala akhor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda, maka menjawab siapa Nabi alaihi atas akhor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya orang kalau salamnya itu kenceng, yang jawab juga kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab juga gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Maka kalau salam yang benar, sehingga yang jawab juga benar. Faqala, fajalasa, maka duduk siapa akhor. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, salasun 30 kebaikan. Wah, akhor yang ketiga ini mendapatkan rahmat atau mendapatkan kebaikan jumlahnya 30. Hadatsana Ishaq ibnu Suwaid ar-Ramli, hadatsana Ibu Nabi Maryam, qala berkata siapa Ibu Nabi Maryam, adunnu menyangka aku anni, sesungguhnya aku sami itu mendengar aku Nafi' bin Yazid pada Nafi' bin Yazid, qala akhbarnya Abu Marhum an Salim bin Mu'ad bin Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimaknahu, dengan makna hadisnya Muhammad ibnu Abi Katsir di atas pucuk. Zada, menambahi siapa Ishaq bin Suwaidin, nambahi ini, sumata, kemudian datang siapa akhoru yang lain. Ada tambahannya, datanglah orang yang keempat. Faqala akhor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuh. Wa barakatuhu, dan barokahnya Allah, wa maghfiratuhu, dan ampunannya Allah. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, bagi akhir yang keempat ini pahalanya arba'un, 40 kebaikan. Qala Nabi, hakaza, seperti ini, takunu ada al-fadhail, beberapa keutamaan. Beginilah adanya beberapa keutamaan dalam mengucapkan salam. Umpama pengen 10 aja, nggak usah banyak-banyak. Assalamualaikum. Pengen banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ya nggak apa-apa. Babun bakti fatiman, di dalam keutamaannya orang bada'a, yang memulai siapa orang as-salama pada salam. Babnya di dalam keutamaannya orang yang memulai mengucapkan salam, mendahului mengucapkan salam. Hadatsana Muhammad bin Yahya bin Faris az-Zuhri, hadatsana Abu Asim an Abi Khalidin, nama aslinya Wahbin, an Nabi Sufyan al-Khimsi an Nabi Muhammad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nama Abi itu nama julukan. Makanya An-Nabi Khalidin, Wahbin nama aslinya adalah Wahab. Inna aulan nasi, sesungguhnya lebih berhaknya manusia, billah, dengan rahmatnya Allah Ta'ala yang maha luhur, man, orang bada'ahum, yang memulai siapa man pada mereka manusia, bisalami, dengan mengucapkan salam.
Sesungguhnya manusia yang paling berhak untuk mendapatkan rahmatnya Allah yang maluhur adalah orang yang memulai terlebih dahulu dalam mengucapkan salam. Walaupun adabnya yang berdiri pada yang duduk. Nah, bisa jadi yang lebih berhak untuk mendapatkan rahmat Allah terlebih dahulu adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Babun bab salami di dalam salam ala subyan atas beberapa anak kecil, wan nisa'i dan perempuan-perempuan. Bab ini menerangkan tentang mengucapkan salam terhadap anak-anak kecil dan terhadap perempuan. Hadatsana Abdullah bin Maslamah, hadatsana Sulaiman yakni bin Mughirah an Sabitin qala Anasun ata datang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ghilmanin atas anak-anak kecil yang abuna yang sedang mainan mereka. Fasallama maka ulul salam siapa Nabi alaihim terhadap mereka. Assalamualaikum adik-adik. Oh waalaikumsalam mbah-mbah. Itu anak kecil yang agak kurang ajar itu. Mentang-mentang yang salam tuh mbah. Assalamualaikum adik-adik. Oh waalaikumsalam mbah-mbah. Loh kok mbah? Iya, kamu tuh manggilnya adik-adik, saya manggilnya mbah-mbah. Ya namanya anak kecil ya nggak usah dimarahin. Maka kalau ketemu anak kecil, ini Nabi datang ketemu anak-anak kecil yang sedang bermain, kemudian Nabi mengucapkan salam. Mungkin mas-masnya atau mbak-mbaknya yang tugas nerobosi adik-adik ngaji kok lagi pada mainan. Dulu salam dulu. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam mbak. Loh adik-adik ini kan udah waktunya ngaji. Iya mbak lupa ini mau berangkat. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadatsana Sufyan bin Uyainah an Ibnu Abi Husainin sami'ahu mendengar siapa Ibni Abi Husain pada hadis min Syahr bin Khausabin yaqulu berkata siapa Syahr akhbaratu mengkhabarkan pada hadis sapa Asma ibnu Yazid ibnatu Yazid marra lewat alaina atas kami sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam biniswatin di kalangan wanita-wanita. Fasallama maka ulul salam siapa Nabi alaina terhadap kami. Jadi Nabi melewati pada kami kaum wanita-wanita, kemudian Nabi mengucapkan kalimat salam. Jangan dirubah ya kalimat salamnya. Kalau ketemu cewek agak cantik, kalimatnya dirubah, jangan. Kalau jelek juga dirubah, jangan. Tetap kalimat salam adalah Assalamualaikum. Babun bab salam di dalam salam idza qoma ketika berdiri siapa orang minal majlis dari tempat duduk. Bab ini menjelaskan tentang mengucapkan kalimat salam ketika berdiri dari tempat duduk dan di samping-sampingnya ada teman duduk. Ini maksudnya ya di samping-sampingnya ada teman duduk. Kalau nggak ada teman duduk ngapain salam? Salam sama siapa? Ya bisa aja salam sama malaikat atau salam sama jin-jin yang sedang menemani duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya kalau pagi siang biasanya jarang, tapi kalau malam sepertiga malam gitu biasanya suka ada yang jawab biasanya. Hadatsana Ahmad bin Hanbal wa Musaddadun qala hadatsana Bishr yakniyani menghendaki keduanya Ahmad dan Musaddad. Bishr itu ibnu Mufaddal ani bin Ajlan ani Maqburi qala Musaddadun Maqburi itu Sa'id ibnu Sa'id Abi Sa'idin al-Maqburi bangsa kuburan karena rumahnya itu dekat kuburan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan taha ketika sampai sapa ahadukum salah satu kalian ilal majlis pada tempat duduk dan di situ ada orang-orang yang sedang duduk fal yusallim maka hendaknya mengucapkan salam siapa
ahad. Ketika salah satu kamu sekalian sampai pada tempat duduk dan di situ banyak orang-orang yang sedang duduk, maka supaya mengucapkan kalimat salam. Wa idza rada, maka ketika menghendaki siapa ahad ayyakuma, bahwasanya akan berdiri siapa ahad meninggalkan tempat duduk, fal yusallim, maka hendaknya mengucapkan salam siapa ahad. Begitu juga ketika dia menghendaki akan berdiri meninggalkan tempat duduk itu, juga supaya mengucapkan salam kepada teman-teman duduknya. Namun falaisat, maka tidak ada sopo al-ula, yang pertama mengucapkan salam bihaqqo, dengan lebih berhak mendapatkan rahmatnya Allah minal akhirati, daripada yang akhir. Yang pertama kali mengucapkan kalimat salam itu tidak berarti lebih berhak untuk mendapatkan rahmatnya Allah daripada yang terakhir mengucapkan kalimat salam. Maksudnya yang pertama maupun yang menjawab sama-sama berhak mendapatkan rahmatnya Allah. Cuma yang lebih dulu itu yang lebih dulu mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi yang pertama mengucapkan kalimat salam bukan berarti lebih berhak untuk mendapatkan rahmatnya Allah daripada yang terakhir. Akan tetapi kedua-duanya itu sama-sama mendapatkan rahmatnya Allah. Atau jadi bukan berarti yang pertama itu lebih berhak untuk mengucapkan salam terlebih dahulu daripada yang akhir. Enggak. Sama-sama berhak mengucapkan salam. Jadi umpama yang mau meninggalkan tempat duduk atau yang mau datang kok enggak mengucapkan salam, ya bisa jadi yang duduk assalamualaikum, waalaikumsalam, ya waalaikumsalam. Mau meninggalkan tempat duduk kok enggak salam, yang duduk mengucapkan salam tak apa-apa. Jadi bisa diterangkan dua. Babu maja'a, babnya apa-apa yang datang, apa ma fi raddil wahid, di dalam menjawabnya satu orang anil jamaati, mewakili orang banyak. Bab ini menjelaskan tentang menjawabnya satu orang mewakili orang banyak. Jadi umpama ada 10 orang yang sedang duduk, ada orang datang, assalamualaikum, yang jawab satu itu sudah cukup. Waalaikumsalam. Umpama refleks semuanya menjawab, ya nggak apa-apa. Tapi umpama salah satu yang jawab itu sudah cukup. Hadatsna Hasan ibnu Ali, hadatsna Abdul Malik bin Ibrahim al-Juddi, hadatsna Sa'id bin Khalid al-Khuzai, qala hadatsna Abdullah bin Fadl, hadatsna Ubaidullah bin Abi Rafi' an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abu Dawud rafa'ahu, memarfu'kan pada hadis sapa Al-Hasan ibnu Ali, dalam arti hadis ini dimarfu'kan, diangkat sampai ke Nabi. Bukan hanya sampai an Ali bin Abi Thalib, tapi oleh Hasan bin Ali dimarfu'kan sampai kepada Rasulullah. Makanya qala, bersabda siapa Nabi, yujzi'u, mencukupi, anil jamaati, dari orang banyak, idza marru, ketika lewat mereka, ayyusallima, bahwasanya mengucapkan salam, sapa ahaduhum, salah satu mereka. Jadi orang banyak yang sedang melewati pada orang yang duduk, cukup salah satu dari mereka saja yang mengucapkan salam. Itu dikatakan sudah cukup. Umpama semuanya, ya nggak apa-apa. Wa yujzi'u, dan mencukupi, anil julusi, dari orang-orang yang duduk, opo ayyarudda, seandainya menjawab, sapa ahaduhum, salah satu mereka. Begitu juga orang-orang yang duduk itu, umpama yang menjawab salah satu dari mereka itu sudah cukup. Babun bab kaifa yuraddu, bagaimanakah dijawab
ala ahli zimmati atas orang kafir dimi opo assalamu salam. Bab ini menjelaskan bagaimanakah menjawab salam terhadap orang kafir dimi. Menjawab salam terhadap orang kafir dimi. Hadatsna Utsman bin Abi Syaibah, hadatsna Utsman bin Affan, Ubaidullah bin Abi Bakar bin Anas, hadatsna Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza salama ketika mengucapkan salam, ulul salam mengucapkan salam alaikum terhadap kalian sapa ahlul kitabi orang ahli kitab." Yahudi Nasrani, aslinya ahli kitab itu Yahudi Nasrani. Karena mereka itu suka mengarang kitab. Sehingga orang-orang Islam sekarang yang juga suka mengarang kitab dikatakan ahli kitab. Faqulu maka menjawablah kalian waalaikum dan semoga tetap atas kalian. Jadi ketika orang-orang ahli kitab mengucapkan ulul salam terhadap kalian, maka kalian cukup menjawab dengan kalimat waalaikum. Karena orang ahli kitab zaman Nabi itu kalimatnya itu diplesetin. Bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Kalau assam itu artinya mudah-mudahan mati tetap atas kalian. Assalamualaikum. Maka Nabi jawab waalaikum. Aisyah yang marah-marah. Enak tapi nggak tahu yang diucapin orang Yahudi itu. Dia tahu. Orang Yahudi itu mengucapkan assalamualaikum. Ya kan udah saja waalaikum. Kalau doanya orang Yahudi tidak dikabulkan, tapi kalau doa orang Islam itu dikabulkan. Mudah-mudahan mati atas kalian waalaikum dan mudah-mudahan tetap atas kamu. Maka kalau ada orang ahli kitab mengucapkan salam, ya dijawab waalaikum. Bab idza qala ketika mengucapkan siapa orang fulanun ada seorang fulan yukriuka yang membacakan siapa fulan padamu assalama pada salam. Bab ini menjelaskan ketika ada orang ngomong, mas, ada orang titip salam untuk sampean. Ada seorang fulan yang membacakan salam untuk sampean. Ini bagaimana ketika ada orang mengucapkan kalimat begitu? Jawabnya bagaimana? Hadatsna Abu Nu'aimin hadatsna Zakaria qala sami'tu Amiran yaqulu Amir hadatsni Abu Salamah bin Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu anha hadatsatu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi laha pada Aisyah. Inna Jibrilah sesungguhnya malaikat Jibril, bukan Jibrol ya, bukan Jibril. Tapi ini Jibril asli ya, bukan Jibril gadungan ya. Soalnya ada di Tulungagung itu ngaku-ngaku malaikat Jibril. Tapi ternyata Jibril palsu. Inna Jibrilah sesungguhnya malaikat Jibril iku yukoriuki membacakan siapa malaikat Jibril padamu assalam pada salam. Ini coba ada seorang istri mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Jadi Nabi berkata kepada Aisyah, "Di Aish, malaikat Jibril nitip salam buat kamu." Biasanya kalau seorang suami, malaikat Jibril nitip salam buat Dinda. Qalat menjawab siapa Aisyah, wa alaihi salam wa rahmatullah. Wa alaihi dan semoga atas malaikat Jibril assalamu keselamatan wa rahmatullahi dan rahmatnya Allah. Ini cara menjawabnya begitu. Ada titip salam dari mas itu. Wa alaihi salam wa rahmatullah. Kalau laki-laki, kalau perempuan ada salam dari mbak itu. Wa alaihas salam wa rahmatullah. Ada salam-salam dari jamaah sana, jamaah Bandung, umpama. Wa alaihimus salam wa rahmatullah. Ada salam-salam dari jamaah Lamongan, umpama.
wa alaihimussalam warahmatullah. Akhirnya Bandung ketemu dengan Lamongan. Pakai ini boleh atau pakai hadis yang lain nggak apa-apa. Jadi ada salam-salam dari malaikat Jibril, ada salam-salam dari orang. Alaika wa alaihis salam. Salam-salam dari bapak saya, alaika wa ala abikas salam. Atau alaika wa alaihis salam boleh. Mungkin yang biasanya pakai dua kalimat itu ya nggak apa-apa. Memang hadisnya juga sama-sama ada ya. Di hadis Abu Dawud juga ada. Babun baqil musafahati di dalam salaman. Salaman itu berjabat tangan. Babnya di dalam berjabat tangan, salaman. Ada Amr bin Aunin akhbarana Usaimun an Abi Bazid an Zaid rupani Abil Hakam Al-Anazi an Bara ibn Azib bin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqa ketika bertemu sapa al-muslimani dua orang Islam fatasafaha maka berjabat tangan keduanya wahamida dan memuji keduanya Allah pada Allah azza wa jalla yang maha mulia dan maha agung wastaghfarahu dan meminta ampun keduanya pada Allah. Kalau disingkat ya alhamdulillah astaghfirullah. Ghufira maka diampuni sapa lahuma keduanya. Ketika dua orang Islam bertemu, saling berjabat tangan, saling memuji pada Allah dan saling memohon ampun pada Allah, maka dosa-dosa keduanya itu diampuni oleh Allah. Ketemu, alhamdulillah, astagfirullah. Atau laki-laki bertemu perempuan tapi yang mahram, berjabat tangan tapi yang mahram. Contohnya suami bertemu dengan istri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berjabat tangan. Alhamdulillah, astagfirullah mas. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Mas, kopi, air putih, apa teh mas? Adanya 3 ini mau susu ya. Bismillah, kopi aja deh. Kok dikurangi 1 ya? Biasanya ada 4 ini. Hadatsna Abu Bakar ibn Abi Syaibah, hadatsna Bukhari wa Ibnu Numairin an Ajlah an Abi Sa'd an Barah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini tidak ada dua orang Islam yataqiyani yang bertemu keduanya fayatasafahani maka saling berjabat tangan keduanya illa kecuali ghufira diampuni siapa lahuma keduanya qabla ayyastariqa sebelumnya bahwasanya berpisah keduanya. Tidak ada dua orang Islam yang saling bertemu, saling berjabat tangan kecuali dosa-dosa keduanya diampuni oleh Allah sebelum keduanya itu berpisah, saling meninggalkan diri. Wes, ya kok bisa wes. Sampai dulu teman mondok tahun 2013 kan iya. Sampai yang dulu satu kelompok dengan iya. Wah, alhamdulillah barokah ketemu. Selama belum berpisah diampuni dosanya oleh Allah. Jabat tangan, alhamdulillah, astagfirullah. Ngobrol 1 jam diampuni dosanya oleh Allah. Hadatsana Musa bin Ismail, hadatsana Muhammadun, hadatsana Humaydun an Anas ibn Malikin qala berkata Anas, lamma jaa ketika datang siapa ahli Yaman penduduk Yaman, qala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum sungguh-sungguh telah datang pada kalian sapa ahli Yaman penduduk Yaman. Wahum sedangkan mereka penduduk Yaman awaluman pertama kalinya orang jaa yang datang siapa orang bil musafahati dengan berjabat tangan. Jadi ketika penduduk Yaman datang ke Madinah, Nabi bersabda,
para sedulur, sahabat penduduk Yaman ini pada datang pada kalian, dan mereka itu adalah pertama kalinya orang yang datang dengan berjabat tangan. Jadi yang pertama kali yang melakukan sunnah kalau ketemu berjabat tangan itu adalah penduduk Yaman. Babur rajuli, babnya seorang laki-laki yuqabbilu, mencium siapa rajul. Yuqabbilu itu mencium pakai bibir. Yadar rajuli, pada tangannya orang laki-laki lain. Babnya rajul A mencium tangannya rajul B ketika bertemu. Ada Abu Bakar, jadi salaman itu sambil dicium apa itu tangannya. Assalamualaikum. Jadi memang ada sunnahnya, ada hadisnya ini. Hadasna Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadasna Muhammad bin Fudailin, hadasna Yazid bin Abi Ziyadin, an Abdurrahman bin Abi Laila, an Ibnu Umar, qala berkata siapa Ibnu Umar. Qabbalna, mencium kami yadan Nabi, pada tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, kami pernah ketika bertemu dengan Nabi, berjabat dengan Nabi, kami mencium pada tangannya Nabi. Nabi membiarkan, berarti menjadi sunnah takririyah. Yang mengerjakan sahabat tapi Nabi menyetujui. Kalau dalam bahasa istilah hadis namanya sunnah takririyah. Sunnah persetujuan, yang mengerjakan salah satu dari sahabat Nabi, Nabi membiarkan, itu berarti perbuatan itu disetujui oleh Nabi. Hadatsana Abu Bakar, hadatsana Abdullah bin Idris wa Gundarun wa Abu Sama an Syu'bah an Amr bin Murrah an Abdullah bin Salamah an Sufyan bin Asal anna qauman, sesungguhnya kaum minal Yahudi, dari orang Yahudi, iku qabbalu, mencium mereka, kaum dari Yahudi, ya dan Nabi, pada tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, warijlaihi, dan kedua kakinya Nabi. Jadi kaum dari golongan orang Yahudi mencium pada tangannya Nabi dan kedua kakinya Nabi. Oleh Nabi dibiarkan oleh Nabi. Ini seperti biasanya orang India. Orang India kan begitu toh biasanya. Kalau ketemu salaman, kakinya juga dicium. Ya kalau kita ya mungkin cukup tangannya saja, nggak usah sampai kaki-kaki segala. Tapi kalau memang sampai kaki nggak apa-apa, karena sunnahnya juga ada. Oleh Nabi dibiarkan, nggak apa-apa dibiarkan oleh Nabi. Kalau memang dilarang oleh Nabi, dilarang. Jadi yang dikatakan sunnah itu suatu pekerjaan Nabi mengetahui, Nabi membiarkan, itu juga sudah termasuk sunnah. Bab idza qala, ketika bertanya siapa orang, manda sohigi saha ieu teh. Faqala, maka menjawab siapa man? Ana abdi, ana saya ayem. Bab ini menjelaskan ketika ada orang bertanya, siapa ini yang ketok-ketok pintu? Lah orang yang ketok pintu menjawab, saya. Ini gimana umpama ada orang yang bertanya, siapa ini? Terus dijawab dengan saya. Itu gimana kalau ada seperti itu? Ada Abdul Walid bin Isyam bin Abdul Malik, ada Syu'ban Muhammad bin Munkadir, qala sami'tu Jabirun radhiyallahu yaqulu Jabir, itu datang aku an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bidainin, di dalam urusan hutang, karena yang ada apa hutang ala abi, berat atas bapakku. Jabir berkata, saya datang ke tempat Nabi. Saya datang ke tempat Nabi tentang masalah hutang yang membebani bapak saya. Jadi saya datang ke tempat Nabi untuk mencari penyelesaian tentang masalah hutang
yang ada pada bapak saya. Ya ceritanya bapaknya Jabir itu punya hutang pada orang Yahudi kurma sebanyak 30 wasak. 30 wasak. Satu wasak itu 60 sok. Satu wasak itu 60 sok. Pada waktu maka mengetuk aku al-baba pada pintu. Tok, 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 tok. Faqala maka bertanya siapa Nabi? Manda? Siapa ini? Sobegi. Fakultu maka menjawab aku, anak. Saya. Faqala maka berkata siapa Nabi? Anak. Ka'annahu seakan-akan sesungguhnya Nabi karihaha benci siapa Nabi pada kalimat anak. Ana tidak menyebut namanya. Jadi pernah saya datang ke tempat Nabi tentang masalah hutang yang membebani pada bapak saya. Untuk penyelesaian hutang tersebut, lalu saya mengetuk pada pintu rumah Nabi. Nabi tanya, siapa ini? Saya menjawab, saya. Nabi berkata, saya. Seakan-akan Nabi itu benci pada kalimat tersebut. Tapi kalau jawab, oh saya Siti Fatimah umpama. Oh Siti Fatimah toh. Babul istilqai babnya tidur terlentang. Turu melumah. Terlentang. Terlentang itu terlentang. Hadatsna Ali bin Abdullah hadatsna Sufyan hadatsna Zuri qala akhbarni Abbad bin Tamim an ammi qala berkata ammi raaitu melihat aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi di dalam masjid mustalqiyan orang yang tidur terlentang wabi'an dengan meletakkan ikdari jelehi pada salah satu kedua kakinya Nabi alal ukhra atas kaki yang lain. Saya pernah melihat Nabi tidur terlentang di dalam masjid dengan keadaan salah satu kakinya dinaikkan pada kaki yang lain. Kalau di hadis yang lain, kaki yang kanan ditaruh di atas kaki yang kiri. Kalau tidur terlentang gini, terus kaki yang kanan ditaruh di atas kaki yang kiri. Itu tidurnya Nabi. Kalau sampai bisa tidur seperti itu, berarti tidurnya itu sama seperti tidurnya Nabi. Babun naumi babnya tidur ala syikil aiman atas sebelah kanan, miring ke kanan. Babnya tidur miring ke kanan. Hadatsna Musaddadun hadatsna Abdul Wahid bin Ziyad hadatsna Ali bin Musayyib qala hadatsna Abi al-Bara bin Azib qala berkata Bara karena ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ketika ngungsi siapa Nabi atau bertempat siapa Nabi ila firasihi menuju tempat tidurnya Nabi, alasnya Nabi. Nama maka tidur siapa Nabi ala syikhi atas sebelahnya Nabi al-aiman yang kanan. Ketika Nabi bertempat menuju pada tempat tidurnya, maka Nabi tidur miring ke kanan. Berarti tidur terlentang boleh dengan salah satu kaki ditaruh di atas kaki yang lain atau tidur miring ke kanan. Kalau di hadis yang lain sambil tangannya itu diletakkan di bawahnya pipi. Gini boleh, gini boleh. Babu maca babnya apa yang datang apa mati karahiyatul ittija di dalam dibencinya tidur alal batoni atas perut. Maksudnya tengkurap. Bab ini menjelaskan tentang dibencinya tidur dengan keadaan tengkurap. Terutama yang laki-laki ini. Soalnya dikhawatirkan lantainya bolong nanti. Babnya dibencinya tidur dengan keadaan tengkurap.
Hadatsna Abu Quraib bin hadatsna Abu bin Sulaiman wa Abdurrahman Muhammad bin Amr hadatsna Abu Salamah an Nabi Hurairah qala berkata siapa Abi Hurairah Ra'a melihat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan pada seorang laki-laki mutajian yang tidur ala batonihi di atas perutnya rajul, tidurnya mengkurap. Faqala Nabi, inna hadhihi sesungguhnya ini tidur, ikut doja'atun tidur, la yuhibbuha yang tidak senang pada tidur, sapa Allahu Allah. Ini adalah tidur yang mana Allah tidak senang pada tidur semacam ini. Maka mas-masnya, mbak-mbaknya, kalau tidur jangan sampai mengkurap. Apalagi mbak-mbaknya ini bahaya kalau mengkurap ini. Jangan sampai. Hadatsna Muhammad bin Sabah, hadatsna Malik bin Muslim an Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Qais bin Tikhfah al-Ghifari an Nabihi qala berkata siapa Abi? Asobani menimpa padaku, maksudnya menjumpai padaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naiman orang yang tidur fil masjidi di dalam masjid ala batoni atas perutku. Nabi menjumpai pada saya sedang tidur di dalam masjid dengan keadaan tengkurap. Bukan hanya merem aja, tapi tidur tengkurap. Farokaboni maka menyenggol siapa Nabi padaku, maka menyepak siapa Nabi padaku, nyenggol siapa Nabi padaku, birijlihi dengan kakinya Nabi. Kemudian saya disenggol oleh Nabi dengan kakinya Nabi. Waqala dan berkata siapa Nabi, malaka bagimu, malaka mengapa bagimu walihadzan naum dan bagi ini tidur. Maksudnya kenapa kamu tidur seperti ini? Kunaon? Nah, kenapa kamu kok tidur seperti ini? Hadihi adapun ini tidur, iku naumatun tidur, yakrohuha yang benci pada tidur, siapa Allahu Allah. Au atau kalimatnya yubghiduha yang benci pada tidur, yang murka pada tidur, siapa Allahu Allah. Kenapa kamu tidur seperti ini? Ini adalah macam tidur yang mana Allah tidak senang pada macam tidur seperti ini. Babun babi islahi sya'ri di dalam memperbaiki rambut. Di dalam memperbaiki rambut, menata rambut dengan baik. Hadatsna Sulaiman bin Daud al-Mahri akhbarana Ibnu Wahb bin hadatsni Ibnu Abi Zinadi an Sa'id bin Abi Shalih an Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Rasul, man barang siapa karena yang ada lahu bagi man apa sya'run rambut, maksudnya rambut kepala ini ya, fal yukrimhu maka hendaknya memuliakan siapa man pada rambut. Barang siapa yang mempunyai rambut, maka rambutnya supaya dimuliakan. Maksudnya supaya ditata yang baik dan rapi sehingga kelihatan bagus. Tapi yang nggak punya rambut, ya nggak ada sunnah seperti ini. Gua nggak punya rambut. Yang punya rambut ini supaya ditata yang baik. Gua mah seneng gundul terus, ya berarti nggak punya rambut. Terutama bagi perempuan-perempuan yang punya rambut, ini supaya ditata yang baik. Babul wasli babnya menyambung bisya'ri di dalam rambut. Babnya menyambung rambut. Hadatsna Ahmad bin Miqdam hadatsna Fudail bin Sulaiman hadatsna Mansur bin Abdurrahman qala hadatsatni sapa ummi ibuku An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha
annamratan sesungguhnya perempuan iku ja'at datang siapa perempuan ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat maka berkata siapa perempuan, ini sesungguhnya aku angkahtu menikahkan aku ibnati pada anak perempuanku. Summa asobaha kemudian menimpa pada anak perempuan opo syakwa sakit. Fatamarroko makam brodol rontok opo rosuha rambut kepalanya anak perempuan. Wa zaujuha sedangkan suaminya anak perempuan yastahifsuni menyuruh atau mengajak padaku biha dengan anak perempuan. Apa asilu adakah maka menyambung aku rosaha pada rambut kepalanya perempuan? Nabi, saya ini menikahkan anak perempuan saya. Kemudian anak perempuan saya ini tertimpa sakit panas. Kemudian rambut kepalanya itu pada rontok. Suaminya anak perempuan itu mengajak, menyuruh pada saya membawa anak perempuan itu. Bolehkah saya menyambung pada rambutnya anak perempuan itu? Fasabba maka mencela, mencaci maki sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alwasilata pada perempuan yang menyambung rambut, wal mustausilata dan perempuan yang minta disambung rambutnya. Nabi mencela pada perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang minta disambung rambutnya. Berarti hukumnya tidak boleh. Maka bagi perempuan yang paling baik rambutnya panjang, sehingga ya nggak perlu nyambung rambut. Pol-polnya apa itu? Mungkin rambutnya risih, apalagi punya suaminya itu sering minta amal soleh terus, sehingga kalau mandi junub itu risih kalau rambutnya panjang sampai bawah. Ya mungkin bisa dipotong, tapi jangan sampai lebih atas dari entong itu apa ya? Tulang belikat gitu. Maka bagi perempuan yang ada udzur memang diperbolehkan, tapi yang tidak ada udzur ya jangan. Hadasni Muhammad bin Muqatil akhbarana Abdullah akhbarana Ubaidullah an Nafi' bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Rasul la'ana melaknati atau mudah-mudahan melaknati sapa Allah alwasilata pada perempuan yang menyambung rambut. Berarti tukang nyambung rambut salonnya. Wal mustausilata dan perempuan yang minta disambung rambutnya. Perempuan yang minta disambung rambutnya. Wal wasimata dan perempuan yang mentato atau membuat tai lalat. Wal mustausimata dan perempuan yang minta ditato. Perempuan yang minta diberi tai lalat. Tai lalat, tapi udah jadi istilah ya, bukan tai lalat beneran, andeng-andeng itu loh. Jadi atau mentato, tato itu hukumnya sama dengan tai lalat. Jadi wal wasimata dan perempuan yang mentato atau membuat tai lalat, wal mustausimata dan perempuan yang minta ditato, minta dibuatkan tai lalat. Ini didoakan Nabi mudah-mudahan Allah melaknati pada perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang minta disambung rambut, perempuan yang mentato dan perempuan yang minta ditato, membuat tai lalat dan minta dibuatkan tai lalat. Asalnya nggak ada tai lalat, minta dibuatkan tai lalat di pipinya. Ini nggak boleh. Hukumnya sama dengan tato. Jadi dulu itu yang wasimah banyak mentato itu justru perempuan, tapi kalau sekarang malah justru laki. Babul mutakallijati babnya perempuan yang menjarangkan gigi lil husni untuk keindahan.
untuk keindahan. Bab ini menjelaskan tentang perempuan yang menjarangkan gigi untuk keindahan giginya. Tapi kalau menata giginya nggak apa-apa. Tapi kalau menjarangkan giginya pakai alat sampai dipangur, biar rata giginya itu nggak boleh. Tapi kalau giginya asalnya mencotot, yang satu ke belakang, satunya ke depan, satunya ke miring, ini ditata. Nah, ditata mungkin ada apa itu, semacam apa itu, bekel atau apa itu ya, atau rantai ya, rantai gigi namanya. Ditata yang baik, itu ya nggak apa-apa. Hadasna Utsman hadasana Jari an Mansur an Ibrahim an Al-Qaman Abdillah la'ana, mudah-mudahan melaknati siapa Allah al-wasimati pada beberapa perempuan yang mentato, wal mustausimati dan beberapa perempuan yang minta ditato, wal mutanammisati dan beberapa perempuan yang mencukur alis. Beberapa perempuan yang mencukur alis. Alis itu bulu yang di atas mata ini, mencukur alis, dikerok, terus dikasih spidol, terus kena air hujan lagi, rontok. Wal mutaqallijati dan beberapa perempuan yang menjarangkan gigi, lil husni karena keindahan, al mughayyirati beberapa perempuan yang merubah khalqallah pada ciptaannya Allah Ta'ala yang maha luhur. Jadi beberapa perempuan yang menjarangkan gigi dengan cara di apa itu? Nek cara Jawa dipangur. Dipangur itu apa ya? Di apa itu dipakai gergaji dan apa namanya kalau Indonesianya itu? Hah? Dikikir. Jadi beberapa perempuan yang menjarangkan gigi dengan cara di apa itu? Dipangkas atau di apa gigi. Tadinya gigi satunya panjang, satunya pendek. Terus dipangkas, dikerok gitu ya nggak boleh. Itu semuanya adalah merubah pada ciptaannya Allah. Tapi kalau menata itu nggak apa-apa, ditata nggak ada yang dikurangi giginya nggak apa-apa. Tadinya giginya mencotot, terus ditata pakai apa itu bekel atau apa itu, nah, sehingga giginya terlihat rapi. Tapi nggak ada yang dikurangi giginya itu nggak apa-apa. Mali mengapa bagiku al-anu tidak melaknati aku man pada orang la'ana yang telah melaknati siapa Allahu Allah. Hah? Man pada orang la'ana yang melaknati sopaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa saya tidak melaknati orang yang dilaknati oleh Nabi? Wahua sedangkan kelakuan mengikuti jejaknya Nabi, melaknati orang yang telah dilaknati oleh Nabi fi kitabillah di dalam kitabnya Allah, tercantum di dalam kitabnya Allah. Jadi wahwa adapun kelakuan mengikuti jejaknya Nabi, melaknati orang yang dilaknati oleh Nabi itu tercantum dalam kitabnya Allah. Ini wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, wa ma atakum dan apa-apa yang datang pada kalian siapa rasul utusan, fakhuduhu maka mengambillah kalian pada maksudnya sesuatu yang dikerjakan oleh rasul di hadapan kalian, maka kalian juga mengerjakanlah. Nabi melaknati pada orang-orang seperti ini, maka saya juga ikut melaknati. Surat Al-Hasyr ayat 7. Babul mutasabbihina. Kalau babul mutasabbihina, kalau babun, jadi kalau nggak usah dirubah babun, itu babun dikasih tanwin. Babun al-mutasabbihuna, orang laki-laki yang menyerupai bin nisa'i dengan perempuan. Wal mutasabbihatu
dan perempuan-perempuan yang menyerupai berijali dengan laki-laki. Kalau babul mutasabbihin, kalau babun al mutasabbihun. Boleh, dua-duanya boleh. Bab ini menjelaskan tentang laki-laki yang menyerupai perempuan, bencong berarti ya. Dan babnya perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Namanya apa kalau perempuan menyerupai laki-laki? Hah? Playboy. Oh, tomboy. Masya Allah. Ketinggalan zaman ya. Hadatsana Muhammad bin Basharin, hadatsana Gundar, hadatsana Syuban, Qatadah Ikrimah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Ibnu Abbas? Lana melaknati siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbihin, pada beberapa orang yang menyerupai rupane minar rijali dari laki-laki, menyerupai bin nisa'i dengan perempuan. Laki-laki menyerupai perempuan, bencong, bencong, sedangkan wal mutasabbihati, dan beberapa yang menyerupai minan nisa'i dari perempuan, menyerupai birijali dengan laki-laki. Perempuan yang menyerupai laki-laki. Dulu saya tuh punya murid anak perempuan tomboy, dia itu senengannya pakai topi, masih sebenarnya tomboy itu, tapi sebenarnya cantik dia. Begitu udah gede, yang sudah ngerti dalil, akhirnya dia pakai kerudung. Ya ternyata cantik juga anaknya. Babu khisalil fitrati, babnya perkara kesucian atau perkara sunnah yang dikerjakan oleh para nabi. Bab ini menjelaskan tentang perkara kesucian, kesucian Islam atau perkara sunnah yang dikerjakan oleh para nabi. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr an-Naqib wa Zaid bin Harbin jami'an an Sufyan qala Abu Bakar hadatsana Ibnu Yainah an Zuri an Sa'id bin Musayyib an Nabi Hurairah an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi, al-fitratu, adapun kesucian atau sunnah yang dikerjakan oleh para nabi, iku khamsun lima. Jadi kesucian dalam agama Islam itu ada 5 perkara, atau sunnah yang dikerjakan oleh para nabi zaman terdahulu itu ada 5. Atau khamsun 5 minal fitrati, dari sunnah atau kesucian, yaitu al-khitanu, sunat. Sunat. Sunat itu apa Indonesianya? Hah? Khitan. Khitan itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia sunat. Sunat itu kalau bagi laki-laki wajib, tapi kalau bagi perempuan itu kebanggaan. Al-khitanu sunnatun lirijal wa makramatun linnisa. Jadi khitan sunat itu kalau bagi laki-laki hukumnya wajib, tapi kalau bagi perempuan itu namanya sunnah atau kebanggaan. Tapi dalam hadis yang lain diterangkan, perempuan kalau memang mengerjakan sunnah itu jangan banyak-banyak yang dipotong. Karena kalau yang dipotong terlalu banyak, nanti nikmatnya berkurang. Yang disunat opone wae beda kuwi. Ya saya sendiri tidak tahu. Ya bagian dagingnya itu loh disunat sedikit. Itu kalau dipotong sedikit itu wah katanya itu nikmatnya Masya Allah. Katanya itu. Umpama nggak sunat nggak apa-apa perempuan, nggak wajib. Wal istidadu, dan nyukur jembut. Ya biasa kan nyukur jembut itu kan. Jadi jangan sampai jembutnya itu dirawat sampai panjang, sampai keluar sempak. Itu jangan. Syukur.
Wa taqlimul azfari dan memotong kuku. Memotong kuku. Kek kuku kakiku kok kaku kek. Memotong kuku. Kukunya dipotong. Wa naqul ibti dan mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak. Jadi sunnahnya itu bulu ketiak itu dicabut. Ish. Masya Allah. Ish. Alhamdulillah. Ya kalau udah biasa ya nggak sakit. Tapi kalau nggak biasa ya sakit. Wa qassus syaribi dan mencukur kumis. Jadi mencukur kumis. Jangan sampai kumisnya itu panjang-panjang sampai menutupi mulutnya. Jangan. Cukur yang rapi. Atau pama dibersihkan sekalian ya nggak apa-apa. Itu sunnah yang dilakukan oleh para nabi zaman terdahulu. Hadatsna Muslim bin Ibrahim, hadatsna Sodaqah ad-Daqiqi, hadatsna Abu Imran al-Jauni, an Anas bin Malik qala berkata siapa Anas, waqata memberi batas waktu lana kepada kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qal anati pada mencukur jembut, wa taqlimal azfari dan memotong beberapa kuku. Iya kan? Wa qassas syaribi dan memotong kumis, wa naqal ibti dan mencabut bulu ketiak. Nabi memberi batas waktu arba'ina yauman 40 hari marrotan sekali. Jadi Nabi memberi batas waktu nyukur jembut, memotong kuku, mencukur kumis, menjabut bulu ketiak 40 hari sekali ini bisa dipotong. Jangan sampai setahun nggak dipotong-potong lah ini. Ya batasnya 40, minimal 40 hari itu sekali bisa dipotong. Atau dirapiin lah. Jangan malah dibentuk. Punya kumis dibentuk, jangan. Atau punya jembut dibentuk. Jangan. Bahaya itu. Khatam gerel. Hadatsana Sa'd bin Utsman, hadatsana Yazid bin Zura'in an Umar bin Muhammad. Hadatsana Nafi' bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifu menyelisihilah kamu sekalian al-musyrikin pada orang-orang musyrik. Menyelisihilah pada perbuatannya orang-orang musyrik, yaitu aku membersihkanlah kalian asyawariba pada beberapa kumis. Kalau bisa kumis itu yang bersih. Paling tidak ya jangan sampai kumisnya itu panjang-panjang menutupi bibir. Wa aufu dan membiarkanlah kalian al-liha pada jenggot. Jadi kalau punya jenggot kalau bisa dibiarkan. Bisa panjang atau mungkin ya pokoknya dirambut yang baik. Ini sunnahnya begitu. Akhbarna Ali bin Hujrin qala ambana Abidah ibnu Humaydin an Yusuf bin Zuhair bin an Habib bin Asad an Yazid bin Arqam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man barang siapa lam yakhud yang tidak mengambil siapa man, maksudnya tidak merambut sehingga tidak pernah memotongi syaribahu pada kumisnya orang, falaisa maka tidak ada siapa man minna termasuk golongan kami Nabi. Maksudnya bukan termasuk orang yang mengerjakan sunnah kami Nabi. Barang siapa yang tidak merambut pada kumisnya, maka dia bukan termasuk orang yang mengerjakan sunnah kami Nabi. Lah kalau perempuan berkumis bagaimana? Biasanya perempuan nggak nyampe berkumis panjang-panjang. Karena kalau perempuan berkumis panjang itu medeni, menakutkan. Babun bab binafsi syaibi di dalam mencabut uban. Mencabut uban, rambut yang berwarna putih. Hadatsna Musaddadun hadatsna Yahya wa hadatsna Musaddadun qala hadatsna Sufyan al-Ma'na an Ibnu Ajlan an Amr bin Syu'aib an Nabi an Jaddi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makna itu maksudnya pengertiannya sama. Antara hadisnya Yahya dan Sufyan itu pengertiannya sama. La tantiku, jangan mencabut kalian asyaiba pada uban. Beda, mencukur dan mencabut itu beda. Karena kalau dicabut biasanya nggak tumbuh lagi. Jangan mencabut kalian asyaiba pada uban. Mamin muslim tidak ada dari orang Islam yasibu yang beruban siapa muslim syaibatan pada satu uban fil Islam di dalam Islam. Qala Musaddad an Sufyan dari Sufyan dikurung, qala an Sufyan dikurung. Illa kecuali karena ada apa uban lahu bagi muslim iku nuron cahaya yaumal qiyamati pada hari kiamat. Janganlah kalian mencabut pada uban. Tidak ada seorang Islam yang beruban dalam agama Islamnya kecuali uban itu besok di hari kiamat akan menjadi cahaya. Wa qala Musaddad fi hadis Yahya, di dalam hadisnya Yahya kalimatnya bukan illa kanat lahu nuron, tapi illa kecuali kata menulis siapa Allah lahu bagi muslim biha sebab uban hasanatan pada kebaikan, satu kebaikan. Wa hatta dan menghapus siapa Allah anhu dari muslim biha sebab uban khotiatan pada satu kejelekan. Kalau di hadisnya Musaddad yang mangkul dari Yahya, lafadznya tidak ada seorang muslim yang beruban kecuali Allah akan menulis pahala baginya dan Allah menghapus dosa darinya. Satu uban ditulis satu kebaikan, dirontokkan satu kejelekan. 1000 uban, ya berarti tinggal teruskan aja. Hadatsna Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadatsna Abdullah bin Sulaiman an Muhammad bin Ishaq an Amr bin Syuaib an Nabi an Jaddi, qala Jaddi, naha melarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nafsi syaibi dari mencabut uban. Nabi melarang mencabut uban. Waqala dan bersabda siapa Nabi, huwa adapun uban iku nurul mukmin, cahayanya orang iman. Uban itu adalah cahayanya orang iman besok di hari kiamat. Babun bab la tutraku, tidak boleh ditinggalkan opo annaru api fil baiti di dalam rumah inda naumi ketika tidur. Bab ini menjelaskan api tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan nyala di dalam rumah ketika tidur. Maksudnya api-api, ya api kompor atau api lampu. Kalau lampu gini ya beda dengan api. Hadatsna Muhammad bin Ala, hadatsna Abu Sama an Buraid bin Abdillah Nabi Burda Nabi Musa radhiyallahu anhu qala berkata Abi Musa, iktaroko terbakar opo baitun sebuah rumah bil Madinati di Madinah. Terbakar atau membakar opo baitun sebuah rumah bil Madinati di Madinah ala ahli atas penghuninya rumah minal laili dari malam. Jadi suatu malam bung aku bermimpi. Ini bukan mimpi ini. Jadi pada suatu malam di Madinah ada sebuah rumah yang terbakar. Sehingga sak penghuni rumahnya itu juga terbakar. Fakut bisa maka diceritai, bisa nihim dengan tingkah mereka penghuni rumah. Sopo'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diceritai tentang tingkah atau kelakuan penghuni rumah itu, yang mana mereka membiarkan api dalam keadaan nyala ketika mereka sudah tidur. Terus qala bersabda siapa Nabi, inna hadhihin nar, sesungguhnya ini api, innama hiya, sesungguhnya hiya api iku aduun musuh lakum bagi kamu sekalian. Fa idza nimtum, maka ketika tidur kamu sekalian, maksudnya ketika akan tidur kamu sekalian, fa atfi'uha, maka memadamkanlah kamu sekalian pada api angkum dari kamu sekalian. Maka dari itu ketika kalian akan tidur supaya memadamkan pada api tersebut. Hadatsna Qutaibah hadatsna Hamad an Katsiran an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamiru, menutupilah kamu sekalian al-aniyata pada beberapa wadah.
Jadi beberapa wadah yang ada makanan atau minumannya ini supaya ditutupi. Wa ajibu dan mengoncilah kamu sekalian al-abwaba pada beberapa pintu. Beberapa pintu rumah, depan atau belakang kalau tidur itu supaya dikunci. Wa atofi'u dan memadamkanlah kamu sekalian al-masobik pada beberapa lampu. Lampu-lampu supaya dipadamkan. Karena lampu zaman Nabi itu terbuat dari lampu api yang menyala itu. Umpama sekarang lampu begini dimatikan lebih baik. Fa innal fuwaisiqata maka sesungguhnya hewan fasik kecil yaitu mbakti atau mbakkus rubbama jarat kadang-kadang menarik apa hewan fasik kecil yang ya namanya tikus itu loh. Boleh dipanggil mbakti, boleh dipanggil mbakkus. Rubbama jarat kadang-kadang menarik apa hewan fasik kecil al-fatilata pada sumbunya lampu. Dikarenakan hewan fasik kecil itu kadang-kadang menarik pada sumbunya lampu. Sehingga lampunya jatuh, lampu dalam keadaan menyala akhirnya membesar. Fa'akrokot maka membakar apa? Lampu sumbunya itu ahlal baiti pada penghuni rumah. Babu itlaqil abwabi babnya mengunci beberapa pintu bilaili di waktu malam. Bab ini menjelaskan di waktu malam hari ini pintu-pintu rumah supaya dikunci. Hadasna Hasan ibn Abi Abadin hadasna Hammam an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Atofi'u memadamkanlah kamu sekalian al-masabih pada beberapa lampu bilail di waktu malam. Idza raqadtum ketika akan tidur kamu sekalian, ketika kalian akan tidur, ini lampu-lampu di waktu malam supaya dipadamkan. Wa ghalliqu dan menguncilah kalian al-abwaba pada beberapa pintu. Kunci. Wa auqu dan mengikatlah kalian al-astiyata pada beberapa wadah minum. Karena zaman dulu wadah minum itu terbuat dari grebo. Sehingga ya kalau malam mau tidur itu grebonya supaya diikat, ditali. Wa khamiru dan menutupilah kalian atau ama pada makanan, wa syaraba dan minuman. Yang memang ada sisa makanan atau minuman ini supaya ditutupi kalau belum dihabiskan. Qala Hammam wa asabuhu dan menyangka aku pada Atok. Qala berkata siapa Atok? Kalimat walau bi'udin dan walaupun dengan kayu. Walaupun menutupinya itu hanya dengan kayu. Taruh di atasnya ditutup sehingga tidak ada hewan apa-apa yang jatuh ke dalam makanan atau minuman tersebut. Babul khitani babnya sunat ba'dal kibari setelahnya tua. Masuk Islamnya sudah tua umurnya, baru ngerti bahwasanya sunat bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Hadasna Abu Yaman akhbarana Su'aib ibn Abi Hamzah hadasna Abu Zinadi an Al-Rajjan Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda siapa Rasul ikhtatana sunnat sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim ba'da samanina sanatan setelah umur 80 tahun. Waqtatana dan sunat siapa Nabi Ibrahim bil qadumi dengan pecok. Pecok itu apa? Kampak. Karena kalau sudah tua itu kulitnya alot, keras, sehingga Nabi Ibrahim itu sunatnya dengan memakai kampak. Sehingga sebutannya sunat cap kampak. Babul iqtidai babnya mengikuti bisunani Rasulullah dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babnya mengikuti sunnahnya Nabi. Haddatsana Ismail haddatsani Malik an Abi Zinadi an Al-Rajjan Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi? Da'uni meninggalkanlah kalian padaku ma taraktukum pada apa-apa yang meninggalkan aku pada kalian.
Apa-apa yang aku tinggalkan, maka tinggalkan. Sesuatu yang aku tidak mengerjakannya, tidak mensabdakannya, tidak menyetujuinya, maka kalian juga supaya meninggalkan. Atau meninggalkanlah, jangan dipersoalkan. Jangan banyak mempertanyakan sesuatu yang aku meninggalkannya. Contohnya haji itu Allah mewajibkan haji pada kalian. Ya udah, Nabi ngomong begitu, ya udah, nggak usah dipertanyakan macam-macam. Terus Nabi, kewajiban haji itu tiap tahun apa enggak? Jangan begitu. Jadi tinggalkanlah aku sesuatu yang aku meninggalkan pada kalian. Dua keterangan. Jadi sesuatu yang aku tidak mensabdakan, aku tidak mengerjakan, aku tidak menyetujui, maka kalian jangan mengerjakannya. Atau janganlah kalian mempertanyakan sesuatu yang aku tidak menjelaskan. Dikarenakan innama halaka, sesungguhnya rusak sopaman orang karena ada siapa man qablakum sebelum kalian, bisu alihim sebab pertanyaan mereka, waqtilafihim dan sebab perselisihannya mereka, ala ambiyaim atas beberapa nabi mereka. Sebab orang-orang sebelum kamu sekalian, orang-orang Bani Israel, mereka rusak sebab banyaknya pertanyaan mereka, banyaknya perselisihan mereka terhadap nabi mereka. Nabi nggak menjelaskan, tapi mereka pengen tanya. Allah memerintahkan pada kalian menyembelih sapi. Sapi yang bagaimana Nabi? Akhirnya oleh Nabi kan diterangkan terus. Jadi sapi yang kuning-kuning bagaimana? Ya kuning yang mulus bagaimana? Ya pokoknya nggak dibuat kerja, nggak dibuat jam, itu gimana? Akhirnya jadi berat. Pokoknya Allah memerintahkan kalian menyembelih sapi, ya udah sapi yang bagaimana aja. Allah mewajibkan pada kalian haji, ya udah, yang penting haji. Nggak usah tiap tahun, nggak usah. Faidza nahaitukum, maka ketika melarang aku pada kalian an syai'in, tentang sesuatu, fajtanibuhu, maka menjauhilah kalian pada syai'. Ketika aku melarang pada kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Wa idza amartukum, dan ketika perintah aku pada kalian diamrin dengan suatu perkara, faktu, maka mendatangilah kalian, maksudnya mengerjakanlah kalian minhu dari perkara, mastatoktum, pada apa-apa yang mampu kamu sekalian. Ketika aku memerintahkan pada kalian mengerjakan suatu perkara, maka kerjakanlah sakpol kemampuan kamu sekalian. Qad tamma, sungguh-sungguh sempurna apa kitabul adabi, catatannya tata krama, di akhlaqin Nabi, di dalam beberapa budi pekertinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barokah, semoga memberi barokah siapa Allah lana pada kami, fid dunya, di dalam dunia, wal akhirati, dan akhirat. Amin. Jazakumullah khairan, muka-muka barokah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.